Para rawuh para pilenggah samudayanipun sinareng panjenenganipun Dr. Kyai Haji Marsudi Syuhud, Ketua PBNU sampun rawuh wonten ing lokasi. Mila kita lajengaken kanthi tausiah punapa dene mau'izatul hasanah ingkang angka kalih kang badhe pun asta dening panjenenganipun Al-Karim wal Mukarram Romo Kyai Haji Dr. Marsudi Syuhud, Ketua PBNU Jakarta. Dumateng panjenenganipun wekdal dalah sasana kasumanggaaken kanthi nyuwun dipun tutup kanthi wausan doa. Kasumanggaaken lan nyuwun pun tutup kanthi doa saking kawula nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ulama'an al-kiram wa habaiban al-afadil, masyaikhina wa bil khusus sahibul fadilah, Ibu Nyai Mustalih Badawi, Ibu Nyai Kyai Haji Hasbullah Badawi, para kiai akhinal karim, Kyai Haji Haril Muharir sekeluarga, Kyai Haji Imdadur Rahmat, Kyai Haji Bani Muhson, semuanya, Bani Abdurrahim, Kyai Munawir, dan selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat. Mestinya sudah kenyang sekali karena dari kemarin 2 bulan yang lalu sampai sekarang terus saja ada mau'izah karena kita mempunyai budaya kumpal-kumpul. Budaya kumpal-kumpul ini setiap orang minimal 15 kali. Ini kekuatan NU ada di sini. Ayo mulai dihitung, lahir kumpul ngasih nama, berangkang titik kumpul selamatan, gede kalau laki-laki kumpul lagi apa sunatan, segede lagi kumpul lagi ngelamar nikah, kumpul punya anak lagi, kumpul lagi, terus mati, meninggal, kumpul 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, hol. Wis piro itu, berapa kali kumpul itu? Itu baru yang individu, masih kurang. Muludan, rajaban, rewaan, berangkat haji, yasinan, tibaan, agustusan, tambah lagi hari santri, masih kurang lagi kumpul, rapat PCNU, wilayah NU, muktamar. Nah gitu kan. Inilah kekuatan NU, kekuatan para kiai, kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah khususnya di Indonesia. Di luar negeri tidak ada. Maka ketika kekuatan kumpul ini dimasukin untuk
menguatkan ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam kumpul-kumpul ini diceritakan semuanya, dimarketingi, dipasarkan. Apalagi kalau cuma masarin unuga. Nih, mana unuganya? Masarin ya ini, di tempat kumpul-kumpul ini mau bikin iklan nggak kuat. Iklannya di tiap-tiap kumpul. Nah, hari ini kita kumpul adalah walimatul ars, yang tidak lain adalah bagaimana sih jadi keluarga yang sakinah. Ini saya belum tahu nama pengantin putranya. Siapa? Anjahan Naufal Muhammad bin Kiai Haji Muhammad Raqib beserta keluarga yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Beserta istrinya siapa namanya? Istrimu sopo jenenge? Wifdatun Nisa. Yo kelalen wong durung kenalan wis langsung. Bahwa dari awal kemarin sudah diceritakan agar hidup itu sakinah, mawaddah warahmah itu yang didapatkan. Ayat ini telah biasa disampaikan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Saya nggak akan bahas ini dari depan, tapi yang akan kita bahas adalah liqaumin yatafakkarun. Orang-orang yang mau berpikir. Untuk ayat ini bagi orang yang berpikir telah mengadakan riset. Riset ditanyain, orang laki-laki ingin terhadap perempuan yang kayak apa, tanyain satu-satu. Begitu pula seorang perempuan menginginkan seorang laki-laki yang kayak apa, keinginannya perempuan ditanyakan satu-satu. Liqaumi yatafakkarun. Ini dalam sebuah kitab dijelaskan, kitabnya judulnya begini, What a Man Like a Woman and What a Woman Like a Man. Apa sih yang perempuan-perempuan seneng terhadap laki-laki dan laki-laki seneng atau ingin yang diinginkan orang laki-laki terhadap perempuan. Kalau dalam sebuah hadis dirangkum sangat padat, tungkahul mar'atu li arba'in. Lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Disingkat 4. Nah, dalam riset ini di breakdown bagi yang yatafakkarun. Dijelaskan, ditanyain atu-atu. Ternyata seorang perempuan, Bu, ingat-ingat ini, kepenginannya laki-laki terhadap perempuan dari masih muda sampai kakek-kakek sudah bawa tongkat tuyuk-tuyuk saja itu sama. Nah, tapi kalau keinginannya perempuan terhadap laki-laki dibedakan oleh umur. Umur 25 tahun beda keinginannya dengan umur 40 tahun. Umur 40 tahun beda keinginannya. Perempuan ketika sudah umur
55 tahun. Umur 55 tahun, perempuan berbeda keinginannya terhadap laki-laki setelah umur 65 tahun. Umur 65 tahun, perempuan keinginannya berbeda lagi terhadap laki-laki dengan umur 75 tahun. Nah, umur 75 tahun masih beda lagi keinginannya dengan umur 85 tahun. Kepengen ngerti nggak ini? Ini barang baru. Saya aja baru baca kok. Maka kalau ingin tahu akan saya kasih tahu satu-satu. Nah, laki-laki dari muda sampai kakek-kakek keinginannya terhadap perempuan sama saja. Yang pertama ini Bu, harus ingat nih. Jadi ibu-ibu nginget-inget keinginannya laki-laki atau bapaknya itu mudah karena nggak ganti-ganti. Yang pertama, he want sexual fulfillment. Apa itu? Ini walaupun masih muda atau sampai kakek-kakek sudah bawa tongkat, ini barang yang diinginkan oleh laki-laki. Bahwa seksualitasnya harus terpenuhi. Nah, jangan kira sudah doyong jalannya terus kemudian nggak punya keinginan itu. Lah ini breakdown dari tadi. Ini kategori yang lidiniha. Kategori yang lidiniha. Jadi entah itu masih muda, keker, atau sudah kakek-kakek, barang itu walaupun orangnya sudah pakai tongkat, tongkatnya masih seperti tongkat. Nah, ini ngebut aja. Nomor 2. Nah, ini harus ingat ini, perempuan harus paham ini. Pokoknya jangan sampai nggak paham. Kalau nggak paham itu kucing yang nggak ada dosanya aja kadang-kadang kena tendang itu. Itu kucing nggak punya dosa, nggak tahu apa-apa, kadung tongkatnya seperti tongkat, nggak dikasih, bisa nendang itu. Nomor 2, he wants recreational playmate. Penting ini, Mbak Wiwit. Seorang laki-laki itu ingin bercengkrama, bersendoguro, guyonan. Jangan manyun terus. Nggak punya duit, manyun tambah 2 senti mulutnya. Jadi walaupun punya duit, ya guyonan. Punya duit, ya guyonan gitu loh. Jangan sampai bilang nggak punya duit. Walaupun punya duit, ya guyonan. Punya duit, ya guyonan. Seneng ya guyonan, gembira juga guyonan. Jangan ada susah. Nah, itu nomor 2. Laki-laki seneng diajak guyonan. Coba pulang, sudah pulang dari capek-capek, inginnya kan refreshing ya. Sampai rumah, bajunya udah tiwal-tiwul, rambutnya tiwal-tiwul, baunya apek, PPO baunya. Kalau baru nikah masih bau minyak wangi, setelah itu baunya PPO. Sama balsem. Nah, ini nomor 2, ya Bu ya, inget-inget nih. Nomor 3, he want a beautiful wife. Apa itu? Tetap harus berperforman cakep. Wis mbok laki-laki kayak apa ingin lihat istrinya performanya cakep. Cakep terus. Ya jangan awut-awut nemen lah gitu, ya sisiran, ya pakailah itu minyak wangi yang harga tulit-tulit itu di Maulidan, Rajaban kan ada lah gitu. Itu. Tapi ya jangan PPO terus gitu. Sama balsem gitu.
fresh care sekarang. Yang keempat, seorang perempuan, nih Mbak Wiwit nih, inget-inget ini harganya mahal, wong baru baca saya. Makanya masih tak bacain ini. Baru kulaan. Yang keempat adalah he want a committed homemaker. Ini nomor 4. Dia menginginkan ibu rumah tangga yang berkomitmen. Ibu rumah tangga yang berkomitmen mau ngurusi anaknya, tidak sekedar, tapi juga mau ngurusi bapaknya. Mentang-mentang sudah punya anak, bapaknya dilalekno wis. Iki biasanya yang banyak ini. Wong bapaknya belum tidur, ngeloni anak, anaknya tidur. Nah terus sudah besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Coba 3 hari itu kira-kira. Itu yang namanya piring itu bisa bunyi terus taktuk-taktuk itu. Nah itu nomor 4, he wants a committed homemaker. Bagaimana seorang istri bisa menjadi ibu yang bisa melayani anak-anaknya, ngurusi anak-anaknya, ngurusi keperluan rumah tangganya, dan jangan lupa tetap ngurusi bapaknya, itu tetap. Yang nomor 5, he want administration. Nah ini pentingnya ini. Dia menginginkan administrasi. Jadi kalau bapaknya itu sudah kemproh, naruh barang di mana, nggak jelas, kunci saja atau pulpen ditaruh, naruhnya nggak jelas itu, tapi marahnya ke istrinya itu biasanya. Padahal yang naruh bapaknya, nggak ngerti, lupa gitu, marahnya ke istrinya. Maka harus bisa jadi administrasi yang bagus. Baju ditaruh di mana, diletakkan di mana, hari Senin pakai baju, jas, warna apa, Selasa warna apa, Rabu warna apa, Kamis warna apa, Jumat apa, sepatunya apa, celana dalam dengan jasnya harus disesuaikan warnanya. Nah, ini kepenginannya seorang laki terhadap perempuan. Nah itu kalau istri sudah bisa dan mampu ngurusi yang kayak gitu, wah, insya Allah itu gembira terus. Nah itu nomor 5. Nomor 6, he wants a woman of moral virtue. Nah ini termasuk masih dalam hadis lidiniha, ya, yaitu dia menginginkan wanita yang bermoral baik, akhlak yang baik, berbahasa yang bagus, berbahasa kalimat-kalimat yang sempurna. Jangan selalu memakai kalimat negatif. Belum-belum sudah dikatakan jangan itu, jangan itu, jangan itu. Kalau dikatakan jangan terus, sini nggak boleh, situ nggak boleh, sini nggak boleh, walaupun nggak boleh, walaupun istrinya nggak senang dengan hal-hal tertentu, jangan langsung diungkapkan dengan kata-kata jangan. Gimana caranya? Cari kalimat positif lainnya. Dipeluk dulu, dipijit-pijit kakinya. Nah kalau sudah dipijit kakinya, yakinlah nggak usah minta pun udah paham langsung. Nah ini. Jadi kalimat negatif dihindari, kalimat positif dibikin dengan haliyahnya juga positif. Kalimatnya juga positif. Nah, itu yang ke-6. Yang ke-7, seorang laki-laki itu menginginkan seorang dengan selera humor. Harus ada humornya. Kalau jadi orang NU nggak bisa humor, wis entek wis. Jadi kalau dihumori, jangan tersinggung. Nah kan kadang kiai-kiai pidato nih, pidato
di perkawinan kayak gini. Pidatonya begini, la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur akan ditambah. Loh, sudah bersyukur dari kemarin kok istrinya baru satu terus gitu. Nah, itu juga jangan langsung marah itu, lah wong biasa kayak gitu di NU gitulah kira-kira. Itu. Jadi selera humor juga harus ada. Nah, yang kedelapan adalah menginginkan sebuah kegagahan dan kecerdasan. Seorang laki-laki harus gagah terus. Atau seorang perempuan juga begitu. Gagah kelihatannya. Tampilannya gagah. Nah, kalau sudah gagah, ini seorang perempuan menginginkan laki-laki, dia menginginkan seorang yang bisa dia percayai sepenuhnya, itu nomor 9. Full. Percaya, full. Yakin, full. Sebab kalau nggak yakin full dan nggak percaya full, itu ada uang ditaruh di jas, di baju jas uangnya, tiba-tiba nggak ada, itu gotaknya tanyanya muter-muter kemana-mana, padahal uang itu sudah jadi makanan di meja itu. Wong kemarin-kemarin sudah seminggu tidak dikasih untuk belanja, uang belanja, kok ketika di jas nggak ada, kemudian ramenya itu se-RT tahu semua. Nah, di sini harus dilatih trust, yakin, percaya diri. Itu keinginannya laki-laki terhadap perempuan. Nah, yang terakhir, yang ke-10, menginginkan seorang yang benar-benar jujur sekali. Nah, itu saja 10 hal ini. Tapi kalau bagi perempuan menginginkan laki-laki, itu beda-beda umurnya. Saya akan kasihkan, karena sampean pengantinnya ini umur 25-30, akan saya kasih yang umur itu 25 tahun, dengan saya kasih paling bawah. Seorang perempuan umur 85 tahun, kayak apa? Nah. Umur 25 tahun, berarti sampai umurnya berapa nih? 26, ya sekitar itu. 25 tahun sampai 40 tahun, ini istrimu. Kalau tadi kan laki-laki menginginkan pada perempuannya, sekarang perempuan ingin pada sampean, itu apa? 1, handsome. Harus ganteng. Jenggot juga harus ditata rapi, ganteng. Sisiran, baju jangan keriput, celana yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, mobil yang mahal-mahal. Nah, begitu kalau punya. Ya, kalau belum punya ya metenteng nyari biar punya, ya. Jadi harganya handsome, ganteng itu mahal. Apalagi kalau handsome, ganteng secara inner power. Kita BAP handsome. Gelem ngaji handsome, itu bagus itu. Ngerti penggaweane bapake. Nah, orang usah diminta-minta itu. Nah, itu keinginan istrinya, nggak usah disuruh-suruh. Yang nomor 2, full of charisma, gagah, ganteng, wibawa. Bagaimana menjadikan diri sampean wibawa, wibawa dari istrinya, batuk doang sudah ada artinya, mantuk ada artinya, dehem ada artinya. Nah, itu gimana kira-kira? Latihan. Yang nomor 3, itu terjemahan dari 5 liha. Harus punya duit terus. Nanti saya kasih ijazah ya.
Saya punya ijazah yang tidak akan pernah nggak punya duit. Dan ijazah ini dari Gus Dur. Gimana cara ngijazahi biar punya duit terus? Gus Dur ngasih duit ke saya. 100-an merah zaman itu. Ini saya ijazahi. Taruh di dompet sampean. Jangan pernah dipakai dan tidak boleh hilang. Maka selama masih ada itu, maka Anda mempunyai duit terus. Ini roahunya Gus Dur pada saya ngasih duit cepek merah zaman dulu. Katanya tidak boleh, nah, kalau ingin punya duit terus. Itu nomor 2, nomor 3. Nomor 4, orang umur 25 tahun perempuan ingin terhadap suaminya itu carrying listener. Walaupun istrinya lagi marah, dengerin aja. Wes, jangan ikut marah, dengerin aja. Ya sambil nyelimur-nyelimur dikit, nanti tinggal pergi gitu, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau nambahin, dia ngomong 10 kata, sampai ngomong sekata, dia akan nambahin 20 kata. Itu. Lah dia ngomong 20 kata, sampai ngomong 2 kata, dia akan nambahin 50 kata. Sampai piring aja pecah itu, bisa-bisa itu. Nah ini, maka latihan ya, dengerin terus. Ini termasuk lidiniha. Kalau tadi 5 liha. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 5 masih sama dengan keinginannya laki-laki. Great sense of humor. Harus bisa senyum, ketawa, guyonan. Itu perempuan juga menginginkan itu. Ya. Nomor 6, ini paling penting, physically fit. Umur 25 tahun perempuan menginginkan lakinya fit terus. Seminggu ping telu ya tetap harus fit terus. Enggak boleh enggak ini, harus fit terus. Jamunya apa biasanya? Di Cilacap banyaklah jamunya itu. Fit itu adalah tidak sekedar raganya, tapi jiwanya juga harus fit. Persoalan negatif dibuang jauh-jauh. Cari positifnya. Kalau ada kenegatifan, cari positifnya. Itu keinginan umur 25 tahun perempuan terhadap laki-laki. Nomor 7, fashionable dresser, pakaiannya yang bagus. Wis tah, jangan sarungnya ngelinting, pecinya merah, tasnya itu tas Muktamar NU sudah 4 tahun. Atau tas musyawarah cabang, orang ganti-ganti itu. Putus 1 lagi, itunya masih di bawah. Kenapa demikian? Ini termasuk lidiniha, karena apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wes ta. Kata Syekh Sadili, ini loh, baju saya berbicara, jubah saya berbicara, kuda saya berbicara. Kalau kuda ya sekarang itulah Mercy gitu kira-kira kudanya itu, atau Chrysler gitulah kira-kira kudanya itu. Bahwa saya sudah nggak butuh ini lagi, ini sudah ada di tempat saya. Saya sekarang butuhnya hanya Allah, karena semuanya minyak wanginya sudah bicara. Nah itu fashionable dresser, yang ganteng terus ya, walaupun nggak punya duit.
Yang kedelapan, well manner, appreciate the finer thing. Berperilaku baik dan selalu menghargai kepada siapa saja. Ini keinginannya istri kepada suami. Masak keasinan jangan dibilangin keasinan. Hargai, menghargai, ngasih reward. Yang ngasih reward itu laki-lakinya ini. Wes mau kayak apa situasinya, tetap ingin dihargai. Understand? Yang kesembilan, full of thoughtful surprises. Kadang-kadang harus mengasih surprise. Ini keinginan seorang perempuan kepada suaminya yang umur 25 tahun. Bagi yang umur ini harus kasih surprise apa gitu. Yang saya aja belum bisa. Istri saya nggak bisa nuntut saya kayak gini, wong saya aja baru baca, nuntutnya ya setelah baca aja. Itu. Nah yang ke-10, an imaginative romantic lover. Nah ini. Harus percintaannya itu imajiner juga harus ada. Ya sering diajak kemana, sering apa, makan yang paling mahal, itu. Makan pun yang paling mahal itu kadang-kadang harus itu. Karena kadang-kadang kayak apa sih itu, kayak apa sih itu, kayak apa sih itu. Ya yang paling mahal di Cilacap lah gitu, kalau enggak di Jakarta. Nah gitu. Tapi kalau untuk perempuan yang sudah umur 85 tahun, 75 tahun, itu yang terpenting ngelihat suaminya itu tidak nakut-nakuti cucunya. Tidak nakut-nakuti cucunya. Artinya apa? Seorang kakek yang bisa disenangi oleh cucunya. Cucunya itu lulut gitu loh, gimana itu? Itu udah seneng sekali itu, neneknya itu. Kan udah kakek-kakek nenek-nenek itu kira-kira kalau sudah 75 tahun kan. Nah nomor 2, ini yang umur 75 tahun. Seorang perempuan menginginkan pada suaminya itu ingat di mana kamar mandi. Karena udah 25 tahun, 85 tahun kira-kira begitu. Ingat itu aja udah seneng. Nah, jangan sampai sudah nggak ingat kamar mandi. Itu perempuan terhadap laki-laki. Itulah yang Rasulullah menyampaikan bahwa tungkahul mar'atu li arba'in. Nah itu. 5 liha, ya biar ganteng terus. Wali hasabiha, saya yakin sudah tercapai antara Mbak Wiwit dengan Mas Sopo Noval. Ya, iya Mbak Ica sudah tercapai. Dua-duanya sudah tercapai li hasabihanya ini. Kemudian li jamaliha, oh sudah tercapai, ganteng kabeh ini, dua-duanya ganteng dan cakep ya. Nah, walidiniha itu antara lain yang saya sampaikan, keinginan perempuan terhadap laki-laki seumurnya dan laki-laki terhadap perempuan pada umurnya, itulah yang lidiniha. Breakdown-nya banyak ternyata itu. Nah, untuk itu karena sudah jam 1, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan yang penting itu diinget-inget. Kalau yang sana sudah nggak mau dengerin nggak apa-apa, sampai karena di depan saya maka harus ingat itu. Cukup sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, Mbah. Doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bi'nillah wa biridhoillah wa bi'aunillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafini amalika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir li dhunubi li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa walatan sholihah wa taubatan nasuha wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa min ahlid dhair. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh, para pilenggah ingkang dereng dahar punapa dene pasugatan monggo dipun kersakaken wonten ing panggenan ingkang sampun jumawis. Matur nuwun.